Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Memang ada tantangan, pergumulan, persoalan-persoalan dalam hidup kita, tetapi jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua tentu karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Ya, bisa LCD-nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema untuk kita pada hari ini saya beri berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Di dalam pembacaan Bilangan pasal 21 di ayat 7 firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Umat pilihan Allah ini datang kepada Musa dan memohon supaya Musa berdoa untuk mereka. Berdoalah kepada Tuhan. Ya. Berdoalah kepada Tuhan. Mengapa mereka datang kepada Musa dan meminta supaya Musa berdoa kepada Tuhan? Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang mereka hadapi secara khusus. Ada disiplin daripada Allah yang Allah jatuhkan kepada mereka. Ya, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Rupanya ada ular-ular yang Tuhan suruh masuk dalam komunitas umat itu. Kemudian ular-ular itu memagut bangsa itu. Dan ternyata ada atau banyak yang meninggal. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi atas umat pilihan ini? Sehingga mereka datang kepada Musa dan berdoa. Meminta supaya Musa yang berdoa. Mereka menyadari keadaan diri mereka. Ya, mereka berdosa, mereka bersalah, baik kepada Musa maupun kepada Allah. Kemudian hukuman itu turun atas mereka. Di ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bukan sedikit. Banyak dari orang Israel yang mati karena ular itu. Ada banyak ular berkeliaran di tengah-tengah umat itu. Dan Tuhan yang menyuruh ular-ular itu. Tuhan yang memerintahkan ular-ular itu. Supaya memagut umat itu. Umat yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah ini. Mengapa Allah menyuruh ular-ular ini untuk memagut mereka? Ada kesalahan, ada dosa, ada masalah yang dihadapi oleh umat ini. Apa penyebabnya? Kita melihat. Apa penyebab Tuhan menghukum mereka, mendisiplin mereka? Tentu ada alasannya. Mereka berdosa dengan melawan Allah dan Musa. Di ayat yang kelima berkata begini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Bukankah mereka sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib? Bukankah Tuhan sudah melepaskan mereka dari perbudakan? Bukankah mereka sudah mengalami mujizat demi mujizat? Tetapi kita melihat dalam perjalanan itu di padang gurun, mereka protes kepada Musa. Mereka tidak menerima kenyataan hidup. Ya, mereka tidak memandang jauh ke depan akan rencana yang indah daripada Allah buat mereka. Sebab mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Tuhan sedang membawa mereka menuju tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi di dalam perjalanan itu mereka melawan Allah.
Ya, dikatakan di ayat 4, mereka tidak tahan lagi. Mereka tidak sabar lagi menerima keadaan itu. Dan mereka melawan Musa dan melawan Allah. Apa yang mereka katakan? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kematian bagi umat. Tuhan tidak mau membawa umat itu keluar dari Mesir, kemudian di perjalanan mereka akan dibunuh. Bukan tujuan Tuhan untuk mematikan umat, bukan. Tujuan Tuhan mau membawa umat itu kepada kebahagiaan, tanah perjanjian. Ya, penuh dengan madu dan susu. Tempat yang indah, tempat yang membahagiakan mereka, tetapi waktu menuju perjalanan itu, menuju tanah perjanjian, memang Tuhan izinkan ada persoalan yang mereka hadapi. Memang Tuhan izinkan mereka harus melewati padang gurun ini. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itulah mereka protes. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak menerima kenyataan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mereka berkata-kata kepada Musa, Musa, apakah kita datang ke tempat ini hanya untuk mati saja? Di mana makanan, minuman yang nikmat seperti di Mesir? Padahal di Mesir mereka diperbudak. Padahal di Mesir mereka diperlakukan secara kejam. Bahkan ketika ada anak laki-laki lain harus dibuang, dibunuh. Tetapi mereka masih berkata, lebih baik di Mesir. Apa artinya? Masakan hanya karena ada masalah sedikit saja, kita mengabaikan karya Allah dalam hidup kita. Inilah yang terjadi dalam hidup umat ini. Mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Ada tiang api, ada tiang awan. Tetapi mereka tuh berkata, supaya kami mati di padang gurun ini. Padahal Tuhan tidak pernah merancangkan kematian kepada mereka. Tidak, itu hanya ujian iman kepada mereka. Adakah mereka tetap melangkah dengan harapan yang pasti bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berkata, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Benarkah Tuhan tidak memberi mereka makan dan minum? Tuhan sudah beri mereka makan dan minum. Hanya mereka merasa bosan dengan makanan yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mengabaikan karya Allah. Tidak menghargai karya Allah. Tidak menghargai berkat-berkat yang Allah berikan. Mereka diberikan mana? Mereka dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka diberi kekuatan. Ya, dalam perjalanan itu mereka tidak mengalami kelelahan karena ada kekuatan daripada Tuhan. Ya, mereka terpelihara, tetapi mereka bosan dengan makanan yang seperti itu. Kok makanan ini saja? Kok mana saja? Padahal untuk itu mereka tidak harus berlelah-lelah. Cukup bangun pagi, mereka keluar dan mengambil mana secukupnya, tidak boleh lebih. Sebab kalau lebih akan busuk. Secukupnya, tiap-tiap hari mereka terpelihara oleh Tuhan. Tetapi mereka berkata, akan makanan ini, makanan yang hambar ini, kami bosan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Firman ini mengingatkan kita supaya kita berwaspada dalam hidup ini. Jangan sampai kita mengabaikan berkat-berkat Allah. Jangan pernah kita berkata, cuman begini berkatnya. Gaji saya cuman segini. Hanya segini hasilnya. Jangan. Sebesar apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Sebab itu adalah karya Allah. Perbuatan Allah yang ajaib. Hargai karya Allah. Kami diajarkan sejak kecil, anak-anak kalau makan kita selalu di kampung makan bersama. Tidak boleh ada sisa makanan di piring. Jangan mengambil makanan yang terlalu banyak kemudian sisa, tidak boleh. Kita pasti dihajar habis itu. Kenapa? Karena itu berkat Tuhan. Jangan buang-buang berkat. Jangan buang-buang berkat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan buang-buang berkat.
Hargai. Bagaimana cara orang membuang-buang berkat? Oh, kalau hari ini berkat ada, wow, pokoknya puaskan, hura-hura, pesta pora, segala macam. Ya, hati-hati. Bisa-bisa nanti berkat tertutup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberi mereka makan. Jadi bohong kalau mereka berkata nggak ada makanan, nggak ada roti, nggak ada air. Minggu yang lalu sudah kita belajar firman Allah, mereka protes juga nggak ada daging. Waduh, mereka pengen makan daging lagi. Pengen makan makanan yang enak seperti di Mesir. Padahal di Mesir itu mereka diperbudak, diperhamba. Ya, mereka bekerja banting tulang, bahkan ya mereka tidak mengalami kebahagiaan. Kalau ada anak lahir laki-laki, itu harus dibuang. Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Tetapi mengapa di padang gurun ini ketika ada masalah sedikit pun mereka langsung protes kepada Tuhan, protes kepada Musa. Beban yang luar biasa dimiliki oleh Musa. Dia seorang pemimpin, dia yang membawa umat itu, tetapi dia juga diserang oleh umat itu. Berkata, Musa, mengapa engkau bawa kami ke sini? Sesuatu yang sangat menyakitkan tentu bagi Musa. Tetapi Musa sebagai abdi Allah tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan hendak memusnahkan semua umat itu, dan Tuhan mau memelihara hanya Musa saja. Musa berkata, jangan Tuhan. Apa kata orang-orang nanti? Lebih baik saya saja yang mati daripada umat ini yang mati. Wah, luar biasa. Dia bertanggung jawab. Dia tidak sakit hati. Ya, paling-paling ngelus dada. Ya, kalau saudara memimpin orang lain, kemudian saudara sudah membawa mereka dalam keberhasilan, tetapi kemudian orang-orang itu ya mengata-ngatai saudara, ya tentu sakit juga. Ya, paling kita akhirnya ngelus dada ya. Musa diperlakukan seperti itu. Dan itu adalah satu kejahatan. Terjadi akhirnya masalah bagi mereka. Tuhan melihat keadaan itu. Tuhan mengetahui situasi itu. Dan Tuhan berikan disiplin kepada umat itu. Akhirnya ada ular ya yang memanggut mereka. Tuhan menyuruh ular. Gambarannya begini Bapak Ibu. Bisa saja masa-masa sukar kita alami. Penderitaan kita alami, penyakit kita alami, pandemi ini terjadi. Bisa saja oleh karena ada dosa yang kita lakukan, oleh karena ada kesalahan yang kita kerjakan, sehingga kita diizinkan oleh Tuhan harus mengalami penderitaan, harus mengalami kesusahan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengalahkan ular-ular itu. Banyak yang mati. Ada air mata, ada tangisan tiap hari. Di mana-mana ada orang mati karena dipagut ular. Mereka hanya bisa menangis. Tetapi puji Tuhan, ada kesadaran. Ketika mereka melihat kenyataan itu, mereka menyadarinya bahwa ini semua karena kesalahan mereka. Dan mereka mau bertobat, ya sadar akan kesalahan. Kemudian mereka datang kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Di ayat 7 yang kita baca tadi. Berdoalah Musa, doakan kami, selamatkan kami. Biarlah tersingkir ini ular-ular ini, penyakit ini, ya maut ini, supaya tersingkir dari kehidupan kami, kira-kira begitu. Mereka datang kepada Musa. Kalau saya merenungkan, bukankah Musa yang dikata-katai? Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Mereka protes kepada Musa. Kalau saya renungkan, Musa jika ya Musa ini seperti ya kebanyakan kita, seperti saya misalnya, kalian tiap hari ngomelin saya, enggak perlu berdoa, biarin aja, selesai kalian. Kira-kira begitu. Ngapain saya harus berdoa untuk kalian? Saudara, ada orang yang menyakiti hati saudara, membenci saudara, memusuhi saudara, kemudian ada malapetaka dalam hidupnya dan datang kepada saudara. Doakan kami dong supaya malapetaka ini berlalu. Doakan kami supaya kami sembuh. Doakan kami supaya kami dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau berdoa untuk mereka?
Mau mendoakan? Amin. Amin. Aminnya kok sedikit. Atau rasain lo, kapok lo. Macem-macem. Ya. Wih, si A, kenapa kecelakaan? Oh itu yang kemarin. Ya, menghina kamu, menganiaya kamu. Ya, melecehkan kamu. Dia mengalami penderitaan sekarang. Mantap. Begitu? Atau Tuhan, ampunilah dia. Kemudian kita berdoa supaya dia dipulihkan. Itu yang kita lakukan atau kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita mau berdoa untuk mereka. Amin. Sehingga tidak ada luka, tidak ada sakit hati dalam kita terhadap orang itu. Kita mau memohon berkat kepada mereka. Ya, mereka datang, umat ini datang yang sudah mengata-ngatai Musa, yang marah-marah kepada Musa, yang protes kepada Musa. Mereka datang, Musa berdoa untuk kami supaya ular-ular ini dijauhkan. Ini lihat Musa, sudah banyak yang meninggal. Memang kami berdosa Musa, kami sudah mengata-ngatai engkau dan Tuhan. Tolonglah, berdoalah. Di ayat 7, sungguh luar biasa kalau kita belajar dari seorang Musa, hamba Allah ini. Yang waktu mereka berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Perlu berdoa. Musa berdoa supaya apa? Mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Musa berdoa dan Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberikan jalan keluar. Di ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, yang digigit ular itu, jika ia melihat ular tembaga tadi, maka ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tuhan tidak menyingkirkan ular-ular tedung itu, tetap ada di antara mereka. Sewaktu-waktu ada orang yang dipagut ular itu, iya pasti. Ular-ular itu ada di antara mereka. Sewaktu-waktu nyawa mereka terancam. Dan ketika ular itu memagut mereka, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Keputusan ada pada mereka. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, buat kasih. Ya, ular tembaga, tinggikan. Dan siapa yang kena pagut ular, pandang kepada ular tembaga itu. Jadi ular itu tidak disingkirkan. Masalah itu tidak disingkirkan. Ya, wabah itu tidak disingkirkan. Sewaktu-waktu mereka bisa mati. Ini juga menunjukkan kepada kita, masalah tidak disingkirkan Tuhan dari hidup kita. Selagi kita hidup, wabah ada di sekitar kita. Kematian bisa mengancam kita. Kita bisa kena sakit penyakit. Kita bisa kena virus COVID-19. Kita bisa saja mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan tidak menyingkirkan itu, tetapi Tuhan memberikan solusi. Ketika mereka dipagut ular, lihat kepada ular tembaga yang ditinggikan. Jadi keputusan ada pada mereka. Adakah mereka percaya dengan apa yang dikatakan Musa? Atau tidak? Ini tidak masuk akal. Mestinya kasih penawar. Kasih minuman obat yang bisa menawarkan racun itu. Kasih sesuatu. Tetapi bukan itu yang diberikan oleh Musa. Tuhan memberikan jalan keluar dengan cara apa? Pandang kepada ular tembaga itu. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kaki digigit ular. Loh, kok bisa obatnya lihat kepada ular tembaga? Patung ular itu. Apakah kira-kira ada yang tidak percaya? Tidak dijelaskan di sini. Tetapi pada umumnya manusia yang sulit percaya. Ada saja mungkin yang berkata, ngapain lihat-lihat ular? Yang saya mau salep kah? Apa cairan apakah? Minyak apakah? Diolesinkah begitu ya? Masa hanya mau melihat ular tembaga, patung ular tembaga itu.
Bisa saja. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa taat kepada Allah. Buat ular tembaga, namanya Nehushta. Buat. Ada Nehushta. Nah, sebenarnya ini adalah tipologi tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa berdoa. Musa berseru kepada Tuhan. Musa membawa persoalan ini, persoalan umat, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, karena alasan dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, di mana pengalaman pahit yang dialami oleh umat memang karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Tetapi Tuhan ya memberikan pengampunan kepada mereka. Tuhan sanggup memulihkan hidup mereka. Jadi mereka berdoa, yaitu Musa berdoa. Mereka minta supaya Musa berdoa. Sebagaimana mereka meminta Musa berdoa. Demikian juga dalam hidup kita. Kita mau berdoa kepada Allah ketika kita mengalami beban pergumulan. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita datang kepada Tuhan? Mengapa kita juga memohon orang-orang ya rohaniawan mendukung kita dalam doa, saling mendoakan. Karena apa? Yang pertama, kekuatan kita secara manusia tidak sanggup menghadapi persoalan hidup ini, tidak sanggup menghadapi tantangan ini, tidak sanggup menghadapi penderitaan ini. Bahkan disiplin Allah kita tidak bisa hadapi. Kalau kita didisiplin oleh Allah, kita coba-coba tetap melawan Allah, kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup. Seorang hamba Tuhan, tadi malam, tadi pagi kami berbincang-bincang. Dia mengalami perlakuan yang kurang baik dari salah seorang jemaat, dari salah seorang pengurus. Ya, hamba Tuhan ini tetap tenang dan merendahkan diri. Tetapi kemudian pengurus ini yang punya power di gereja, ya akhirnya mengalami masalah. Ya, dikatakan 5 kali dia harus melakukan pengobatan dan lain segala macam. Tidak jelas. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang tidak patut kepada hamba Tuhan ini. Kemudian jemaat ini, pengurus ini datang kepada hamba Tuhan dan berkata, maafkan saya, ampuni saya sudah berdosa, persis seperti peristiwa ini. Nah kemudian hamba Tuhan ini mendoakan dan sembuh, sehat sampai sekarang, sehat, kuat. Ya, awalnya memang dia bilang tetap dia merasa tidak bersalah, pokoknya dia lakukan hal itu menganggap diri benar. Tetapi kemudian Tuhan disiplin. Ketika Tuhan disiplin, dia tidak bisa melawan disiplin Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya tidak bisa melawan disiplin Allah. Kalau kita berlaku jahat, kalau kita berdosa, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi kemudian Tuhan mendisiplin kita, bukan karena kebencian Tuhan kepada kita. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita. Ketika kita dalam perjalanan hidup ini, kita berdosa, kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kemudian Tuhan disiplin kita. Jangan pernah melawan Allah. Jangan mengeraskan hati. Jangan tetap berkata, saya benar, saya hidup saya baik. Jangan pernah melawan Allah. Tetapi baiklah kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa memang benar. Ini disiplin Allah bagi saya. Saya mau bertobat. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya akan segala dosa dan kesalahan saya ini. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Umat ini dipulihkan Tuhan. Karena mereka menyadari ya wabah itu terjadi. Ular-ular itu ada. Kematian itu terjadi karena dosa mereka. Dan tidak sedikit yang mati. Alkitab berkata banyak di antara mereka yang mati. Karena hampir semua protes sama Musa. Tidak menerima kenyataan. Mengabaikan karya Allah. Tidak bersyukur. Padahal mereka sudah dipimpin oleh Tuhan. Perjalanan tinggal sedikit lagi masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka ngomel-ngomel. Protes sama Tuhan. Protes sama Musa. Tidak menerima dengan ucapan syukur apa yang telah Allah berikan kepada mereka.
Ini menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tak seorang pun kita mampu menghadapi persoalan dalam hidup ini dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, ampuni kami jika memang karena dosa, karena kesalahan kami. Sehingga dalam hidup ini kami mengalami kesulitan. Ekonomi kami sulit. Penyakit demi penyakit datang, silih berganti. Ya, situasi rumah tangga rasanya kehilangan damai sejahtera. Ya, berkat-berkat sepertinya tertahan, tidak mengalir. Mungkin ada dosa, mungkin ada kesalahan. Mungkin saya selama ini jauh daripada Engkau Tuhan. Aku mengabaikan Tuhan. Aku tidak mencari Tuhan. Aku meninggalkan persekutuan dengan Engkau. Kita sejenak berhenti. Sejenak kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Persoalan tetap ada. Tetapi yang Tuhan berikan adalah jalan keluar. Jangan pernah berpikir, berkata, wah saya tidak akan menghadapi persoalan dalam hidup ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Justru kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang semakin berat. Tetapi jangan takut, jangan cemas. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Bukankah dikatakan dia sejauh doa? Ya, mengapa dalam pujian tadi kata, mengapa kita menderita? Ya, karena kesalahan kita. Kita lalai membawa beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita anggap diri kita hebat. Ya, kita tidak datang kepada Tuhan. Akhirnya kita terus menderita. Supaya kita dipulihkan hidup kita. Supaya kita mengalami damai sejahtera daripada Allah. Supaya kita mampu menghadapi tantangan itu. Dan ada jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Maka berdoalah. 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 Mengapa kita perlu berdoa? Karena kita butuh Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan kita. Ya, segala tantangan pergumulan hidup ini, bahkan disiplin Allah. Jadi kalau kita didisiplin oleh Allah, kita harus bersyukur. Ya, firman Tuhan katakan memang ketika ganjaran itu diberikan sangat tidak nyaman, kita tidak mau terima. Tetapi ketika kita mau menerimanya, maka kita akan dibentuk oleh Allah. Ya, semakin indah. Sebab ganjaran itu akan mendatangkan hasil yang baik. Akhirnya terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Alasan yang kedua, ya kita harus berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa kita dan Ia memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Masalahnya tetap ada. Ya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tidak ada jalan yang tertutup baginya, bagi kita ya. Seringkali umat itu melihat kenyataan ini. Di dalam kesulitan mereka. Memang mereka protes kepada Allah. Protes kepada Musa. Tetapi Tuhan selalu memberi jalan. Ingat ketika mereka harus menyeberangi Laut Tibereum. Bukankah jalan sudah tidak ada? Di belakang mereka pasukan Mesir datang akan membinasakan mereka. Kiri kanan padang gurun. Mematikan. Di depan yang harusnya mereka menyeberang ada laut. Tidak ada kapal. Tidak ada jalan. Tidak bisa berenang. Tetapi dalam kondisi seperti itu. Saat tiada jalan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Sesuatu yang tak terpikirkan. Ketika kita berdoa. Ketika kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan buka jalan. Sesuatu yang kita tidak pikirkan. Sesungguhnya tidak masuk akal jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Musa diperintahkan untuk membuat ular tembaga supaya ular itu ditinggikan dan kemudian orang-orang yang memandang kepada ular itu tetap hidup. Dia tidak mati. Memang kena tulah itu, kena penyakit itu, kena wabah itu. Tetapi ketika memandang kepada ular itu, mereka tetap hidup. Ya, mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ular tembaga ditinggikan merupakan tipologi Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi setiap orang yang memandang kepada Yesus akan memperoleh hidup. Setiap orang yang datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Datang kepada Yesus dengan membawa segala beban hidup kita, dengan segala beban pergumulan kita, maka ia akan memberikan jalan keluar. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian, yang letih, lesu, berbeban berat, yang punya masalah, yang punya pergumulan, segudang pergumulan saudara, pergumulan saya. Mari kita datang kepada Yesus. Marilah datang kepadaku. Hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Aku akan memberi jalan keluar bagimu. Aku akan memberi mujizat bagimu. Sesuatu yang tadinya kita tidak dapat pikirkan. Ternyata Tuhan buat. Kita udah lelah. Kira-kira Tuhan bagaimana cara keluar, jalan keluar ini? Saya nggak sanggup lagi Tuhan. Terlalu berat Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, datang kepada Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar. Saudara tidak berpikir, kok bisa seperti ini? Kita memang tidak bisa mereka-reka cara kerja Allah. Tuhan kira-kira akan bagaimana ya? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman itu. Itulah yang terjadi. Musa tidak banyak bicara kepada umat itu. Musa hanya berkata, lihat ini ular tembaga yang ditinggikan. Kalau ada yang protes, ada yang tidak percaya, ada yang merasa ini sesuatu lelucon. Dan akhirnya dia tidak memandang ular itu, ular tembaga yang ditinggikan. Ketika dia dipagut ular, maka dia akan mati. Kalau dia tidak mau mendengar suara Musa. Kalau tetap berkata, ini lelucon. Ada apa ini? Saya dipagut ular kok hanya melihat ular tembaga. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita masa kini. Ada orang memberikan jalan keluar. Percaya kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Berdoalah. Tetapi berapa banyak orang yang punya pergumulan datang kepada Yesus. Berapa banyak orang yang mau merendahkan diri dan berkata, ya Tuhan aku percaya kepadamu. Aku percaya engkau sanggup memulihkan aku. Engkau sanggup membuat mujizat. Berapa banyak orang yang datang kepada Yesus berdoa ketika dia menghadapi persoalan, pergumulan hidup ini. Ketika dia mengalami sakit penyakit. Ada banyak orang yang tidak datang kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Malah percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Yang sebenarnya tidak punya kekuatan. Datang kepada berhala yang tidak bisa buat apa-apa. Padahal dia sudah Kristen loh. Dia mengatakan dirinya orang percaya loh. Ya. Tetapi masih ragu-ragu kepada firman. Masih ragu-ragu. Tidak mempercayai firman. Tidak datang kepada Tuhan. Tidak berdoa. Saudara. Apa beban pergumulan saudara Bapak Ibu? Mengapa kita mengeraskan hati kemudian kita tidak mau berdoa? Bukankah lebih baik kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan kami tidak sanggup. Kekuatan kami sangat terbatas. Dan aku percaya Engkau Tuhan sanggup melakukannya bagiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Adakah iman di dalam diri kita? Firman Tuhan berkata. Bagi orang percaya. Bagi orang yang beriman. Tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Amin. Kalau itu karena disiplin, ya tetap kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Kalau memang karena pekerjaan kuasa kegelapan, memang persoalan hidup. Misalnya masalah pandemi ini bukan karena dosa kita, tetapi ini global semua mengalami. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak sanggup menghadapi dengan kekuatan kita. Berdoalah, berdoa. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, persoalan apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Hanya persoalannya seringkali kita mengabaikan hal ini. Kita tidak berdoa. Kita tidak datang kepada Tuhan. Ya, bila perlu kita doa puasa, merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak sanggup. Ini beban yang luar biasa. Dan aku percaya Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagiku. Tuhan sanggup menolong saudara. Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja saat ini. Apa bebanmu? Apa pergumulanmu?
Mari datang kepada Tuhan. Berdoa. Doa bukan sesuatu yang tak berguna. Bukan. Oh, kita hanya bicara biasa saja kemudian gak ada manfaatnya. Bukan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Besar kuasanya. Dengan kita berdoa menunjukkan bahwa memang kita tak berdaya. Dan kita memohon pertolongan Tuhan turun atas kita. Tuhan memberkati kita, saudara kita bangkit berdiri. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Jika selama ini kita abaikan dengan doa, kita jarang berdoa. Ya, kita hanya saat-saat tertentu saja berdoa. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita selalu berdoa. Memohon kepada Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita mengalami kesukaran dalam hidup ini karena ada disiplin dari Tuhan. Tuhan menyadarkan kita memang aku berdosa. Aku bersalah. Aku melakukan hal yang jahat. Tuhan ampuni aku. Mari datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Responi firman Allah. Bersyukur kalau Allah mendisiplini kita, bersyukur. Karena Allah mau membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kematian kepada kita. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Tidak. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera kepada kita. Mari kita naikkan